Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai dukhan, tanda kiamat besar. Saya akan membagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah pembicaraan mengenai hari kiamat. Yang kedua adalah perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini. Dan yang ketiga adalah kabut yang menimpa kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat adalah asap tanda kiamat yang akan muncul mendekati hari kiamat nantinya. Secara bahasa, dukhan bermakna asap. Lantas, dukhan yang bagaimana yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap meteor seperti kata seorang penceramah akhir zaman, atau asap gunung meletus, atau asap yang bagaimana? Marilah kita membicarakan pada topik yang pertama, yaitu pembicaraan mengenai hari kiamat. Ketika sahabat Huzaifah bin Usaid dan sejumlah sahabat lainnya sedang ngobrol tentang hari kiamat, Rasulullah SAW datang mendekati mereka kemudian menanyakan, "Sedang mengingat apakah kalian ini?" "Kami sedang bersama mengingat tentang hari kiamat," jawab Huzaifah. Mengingat tema yang sedang diobrolkan tentang kiamat ini menjadi momentum yang pas bagi Rasulullah SAW menyampaikan ilmu tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat hingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhan atau asap, munculnya Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 musibah terbenamnya tanah di daerah timur, di tanah daerah barat dan jazirah Arab. Serta yang terakhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mana mereka akan dibangkitkan nantinya." Hadis riwayat Muslim. Hadis inilah penafsir atau penjelas untuk ayat Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-11. "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Sahabat, mari kita melihat perbedaan pendapat para ulama terkait hal ini. Ada perbedaan pendapat ulama tentang dukhan yang dimaksud atau asap yang akan dimaksud. Yang pertama adalah kabut yang menimpa kaum kafir Quraisy, yaitu kabut yang terjadi pada saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan. Karena doa Rasulullah SAW disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut akibat lapar yang sangatlah pedih. Pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh sejumlah ulama. Hal ini terdapat pada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ini dinilai kuat oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud tentang ini. Ketika seseorang dari Kindah berbicara mengenai dukhan, nanti di hari kiamat akan muncullah dukhan yang akan membuat peka dan menulikan pendengaran orang-orang munafik serta membutakan mata mereka. Mendengar ucapan ini, sahabat Ibnu Mas'ud kemudian menjadi marah. "Siapa yang tahu ilmunya, silahkan bicara. Namun siapa yang tidak tahu, maka katakan saja wallahu alam. Allah yang lebih tahu, karena Allah pernah berfirman kepada nabinya, 'Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.'" Quran surah As-Sad ayat 86. Dahulu orang-orang Quraisy lambat menerima Islam, lantas Nabi Muhammad mendoakan keburukannya untuk mereka. "Ya Allah, tolonglah aku atas perlawanan mereka dengan masa panceklik yang pernah menimpa Nabi Yusuf." Akibat doa ini mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan selama 1 tahun, sampai membinasakan mereka, sampai mereka memakan bangkai dan tulang belulang. Orang-orang ketika itu memandangi langit sebagai kabut. Menurut pendapat ini, dukhan adalah asap yang berupa khayalan di pandangan mata saja terhadap kaum kafir Quraisy, bukan asap yang nyata. Mari kita melihat pendapat para ulama lainnya, yaitu asap tanda kiamat yang akan muncul mendekati hari kiamat nantinya. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas dan sebagian sahabat dan tabi'in lainnya. Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Suatu hari aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi. Ia kemudian berkata, 'Aku tidak tidur tadi malam hingga subuh.' Aku tanya, 'Mengapa?'
Beliau kemudian bercerita, bintang berekor telah terbit. Aku khawatir dukhan telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Katsir rahimakumullah menerangkan status riwayat di atas sebagai riwayat yang sahih. Ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas, penerjemah Al-Quran. Pendapat ini juga disepakati oleh sejumlah sahabat dan tabi'in lainnya, didukung oleh hadis sahih maupun hadis lainnya. Wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Dukhan adalah asap yang akan muncul sebelum tiba hari kiamat sebagai tanda kiamat besar. Alasannya adalah pada Quran surah Ad-Dukhan ayat 11, kabut itu meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang akan pedih. Allah mengabarkan dalam ayat ini kabut tersebut akan meliputi manusia. Jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak disebut meliputi seluruh manusia, karena hanya menimpa sekelompok orang saja. Sebagaimana keterangan daripada Imam Ibnu Katsir rahimakumullah, kabut itu meliputi manusia, maksudnya meliputi seluruh mereka yang menimpa manusia pada umumnya. Kalau yang dimaksud dukhan itu adalah asap khayalan yang menimpa kaum musyrikin penduduk Mekah saja, maka tentu tidak akan disebut meliputi manusia. Rasulullah SAW juga menyebut dukhan sebagai tanda kiamat besar. Kalian tidak pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, dan salah satunya adalah munculnya dukhan. Hadis riwayat Muslim menunjukkan kemunculan dukhan terjadi saat hari kiamat nantinya. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa asap tersebut berupa asap yang nyata, bukan sekedar khayalan. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampaknya jelas. Quran surah Ad-Dukhan ayat 10. Hadis tentang kisah Ibnu Sayyad dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan kisah Rasulullah SAW dengan seorang dukun beragama Yahudi bernama Ibnu Sayyad. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu untukmu. Ibnu Sayyad kemudian menanggapi pernyataan Nabi Muhammad, yang Anda sembunyikan adalah dukhan, yaitu asap. Kemudian Rasulullah kemudian bersabda, tetaplah di tempatmu, kamu tidak akan melampaui batasmu. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampaknya jelas. Dijelaskan oleh hadis serta ayat yang telah dibaca oleh Nabi bahwa tanda kiamat berupa dukhan masih ditunggu. Ini menunjukkan tanda yang belum tiba di saat Nabi bersabda ini. Lebih-lebih lagi kisah ini terjadi setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa pendapat mengenai dukhan pada definisi yang pertama kurang tepat. Diterangkan kembali dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah. Adapun penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu adalah pendapat beliau, dan hadis Nabi lebih berhak didahulukan daripada pendapat sahabat. Demikian pembahasan mengenai dukhan, yaitu tanda kiamat besar. Masih banyak tanda-tanda kiamat lainnya yang harus kita waspadai, wahai sahabat semua. Kita harus merenungi sudah berapa banyak dosa yang telah kita perbuat, dan sudah saatnya kita mengambil langkah untuk bertaubat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.